Barakallahu fikum. Memang ini jawabannya bisa tidak eksak. Artinya keberkahan itu kadang-kadang soal apa yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Sehingga memang domainnya adalah domain muhasabah masing-masing pribadi. Bagaimana yang dia rasakan terhadap apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ciri dari istidraj adalah seseorang yang kemudian diberikan berbagai anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi anugerah itu bukan mendekatkannya kepada Allah, tapi menjauhkannya dari Allah. Membuat dia semakin berjarak dengan Allah. Membuat dia tidak lagi merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat dia terputus dari kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh yang menarik, ada seorang menghadap Imam Hasan Al-Basri, kemudian dia berkata, "Ya Imam, katanya yang namanya dosa-dosa itu menghalangi rezeki. Kok nyatanya saya ini dulu waktu kemudian prihatin, ya, kemudian malah banyak beribadah, ya, kemudian hidup saya itu susah waktu itu, sehingga justru saya mendekat kepada Allah, bertakorup dengan banyak ibadah ini itu. Tapi sekarang ketika saya ternyata tidak terlalu rajin ibadah, ya, saya agak lalai, ya, saya mungkin juga bermaksiat gitu. Kok malah saya itu dapat tender terus, kok malah saya itu omset naik, ya, aset berlipat gitu ya. Kemudian saya dapat berbagai hal. Nah, katanya maksiat itu menghalangi rezeki lah. Kok saya malah sebaliknya, kata beliau. Nah, kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada orang ini, "Wahai saudara, pertanyaanku satu. Dahulu kamu seorang yang banyak beribadah. Apakah sekarang kamu masih qiyamul lail? Apakah kamu masih sholat malam?" Orang ini mengatakan, "Tidak, saya sekarang nggak sempat lagi sholat malam." Nah, itu. Jadi kata beliau, yang disebut rezeki sejatinya orang beriman itu kemesraan dengan Allah. Kalau sampai Allah memutus kemesraannya denganmu dengan tidak membangunkanmu di sepertiga malam terakhir untuk bermesraan dengan Dia, wah itu bahaya. Itu lebih mengerikan daripada kehilangan harta berapapun banyaknya kalau kamu kehilangan kemesraanmu dengan Allah. Jadi pelajarannya adalah bahwa disebut istidraj ketika kemudian anugerah-anugerah ini ternyata kita dapatkan melalui jalan yang kemudian nyerempet-nyerempet, bisa syubhat, bahkan bisa haram di satu sisi. Di sisi yang lain, dengan itu ternyata kita juga semakin jauh dari Allah, tidak kemudian bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, bahkan kemudian ringan melakukan dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Sementara disebut harta berkah kalau dia membukakan pintu kebaikan-kebaikan yang semakin luas, ya. Makin dikaruniai oleh Allah harta, makin dermawan, makin dikaruniai oleh Allah harta, ya, makin bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya dalam nafkah, makin bisa menyambung silaturahim dengan keluarga-keluarga yang lain, makin bisa menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Nah, ini contoh bagaimana kemudian manfaat itu mengalir, manfaat itu makin besar, manfaat itu ya bertambah, berkembang dan kemudian membahagiakan. Yang membuat bahagia, tenang di hati, ya bukan hartanya itu, tetapi ketika harta itu tertasarufkan atau terbelanjakan di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.